lagi materinya. Sekarang kita masuk ke materi database ya. Nah, untuk database sendiri nanti dia berfungsi untuk biasanya ya berkaitan dengan konten-konten yang ada di website teman-teman. Jadi kalau misalkan saya ada website ya, nah terus di sini ada database kita ya, nanti konten-konten yang ada di website kita itu akan tersimpan di dalam si database-nya teman-teman ya. Jadi kita mau seperti ini ya, konten-konten yang teman-teman mungkin kunjungi ya, kayak detik.com gitu ya, detik.com nanti ya dia akan menyimpan di database nih, gambar-gambar seperti ini nyimpannya di database teman-teman. Oke, kita akan coba seperti ini. Nanti goals dari materi database ini teman-teman bisa menjalankan website berbasis WordPress. Oke, kita akan coba untuk instalasi database. Nah, untuk software database itu sendiri atau database engine-nya kita akan memakai MariaDB teman-teman ya, MariaDB ya. Jadi MariaDB ini adalah database SQL atau database relasional yang sifatnya adalah open source. Oke, sekarang kita akan coba install MariaDB teman-teman. Oke, apt install MariaDB server. Nah, ini kita enter, lalu kita enter lagi. Nah, kita tunggu. Setelah database ini terinstall, kita cek statusnya. Jadi kalau misalkan di Ubuntu, service yang kita install otomatis jalan teman-teman. Enter, kita cek systemctl status MariaDB. Nah, ini udah aktif running ya. Nanti kalau misalkan belum jalan, tinggal gini aja, systemctl start MariaDB. Kalau mau stop, tinggal stop aja gitu ya. Jadi perintahnya systemctl, lalu parameter buat actionnya itu apa, stop, start, restart atau yang lainnya, lalu nama service-nya. Oke, ini udah jalan. Sekarang kita setup dulu nih, setup si MariaDB-nya teman-teman. MySQL ya, ini saya MySQL secure installation, lalu di enter current password for root, di enter aja karena kita belum ada password user root, di enter. Switch to Unix socket authentication, di enter lagi. Change the root password, enter ya, karena default hanya Y, karena Y-nya lebih besar teman-teman. Jadi ini dianggap sebagai defaultnya. Nah, passwordnya apa di sini? Password untuk login ke dalam database engine MariaDB-nya. Nah, passwordnya di sini saya set samain aja passwordnya ya teman-teman, atau mau beda silakan. Remove anonymous user, di enter aja sampai selesai. Nah, setelah itu loginnya kayak gini teman-teman. MySQL min u itu adalah user, root ya, usernya adalah root, min p itu adalah parameter password, lalu di enter. Setelah itu masukin passwordnya. Nah, kalau misalkan kondisinya sudah seperti ini udah masuk ke dalam database-nya. Nah, kita cek, lihat database-nya yang ada itu apa aja. Show databases. Nah, ada 4 database teman-teman. Ini default dari si engine, database engine MariaDB-nya. Kalau kita mau buat, tinggal gini aja, create, lalu misalkan di sini Joomla gitu ya, Joomla, create database Joomla, lalu show databases. Nah, di sini Joomla. Oke. Nah, cuman kalau kita mau buat database, kita harus menjalankan perintah ini nih. Ya, perintah create database, lalu nama database-nya apa, lalu show database. Atau nanti ya mau misalkan lihat database dan yang lain-lainnya, nah teman-teman harus menggunakan perintah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kalau kita bilang UI-nya ya, untuk manajemen si database MariaDB-nya. Jadi contohnya kayak gini nih. Jadi saya mau dia ada UI si MariaDB-nya teman-teman. Biasanya kita pakai PHP admin. Ya.
PHP MyAdmin. Jadi kita untuk manajemen database engine MariaDB-nya nggak perlu pakai perintah lagi ya. Jadi udah berupa UI dia. Try demo. Sebentar. Nah, nanti seperti ini. Nanti kalau misalkan kita mau buat database baru tinggal klik aja. Klik. Lalu nama database-nya apa? Misalkan di sini aplikasi app gitu ya. App ya. Nah, nanti dia terbuat teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi lebih memudahkan teman-teman. Cuman kalau untuk Ubuntu 22 ini kita harus manual ya. Jadi kita harus konfigurasinya dari awal gitu. Jadi nggak bisa langsung kita install seperti ini. Ya, exit dulu, apt install php MyAdmin. Ya, bisa, cuman kondisinya terkadang nggak bisa diakses teman-teman PHP MyAdmin-nya. Jadi kita harus manual aja ya supaya memahami dari PHP itu sendiri ya, PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin ini berjalan di atas PHP teman-teman ya, jadi kita harus install dulu service PHP-nya ya. Nah, ini ada sintak yang udah saya catat ya, nanti silakan teman-teman akses di link GitHub saya. Nanti saya taruh di deskripsi ya, ini tinggal di copy aja karena lumayan panjang ya teman-teman. Paste. Nah, ini lalu ya, kita tunggu. Setelah itu kita mendownload package PHP MyAdmin ya, ini versi 5.20. Ini kita download dari website resminya si PHP MyAdmin teman-teman. Jadi kita sini kita masukin aja PHP MyAdmin, terus kita download nanti dia otomatis ya. Nah, ini di cancel aja, kita ngambil linknya teman-teman ya, kita ambil linknya. Kalau enggak di bawah kalau nggak salah ada deh download, coba ke menu download. Nah, di sini ya 5.21 ya, untuk versi yang terbaru. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang tar.gz aja ya, biar kita nggak download unzip-nya ya. Kita pakai tar.gz, klik kanan lalu copy link address. Oke, kita masuk ke terminalnya lagi, ini enter lagi, terus kita paste di sini linknya. Untuk download file dari internet pakainya perintah widget teman-teman. Widget lalu nama atau linknya, enter. Nah, ini lagi mendownload. Nah, langkah selanjutnya kita ekstrak. Jadi ekstraknya gini, tar exzpf ya, lalu php MyAdmin, enter. Setelah di enter kita cek lagi, nanti ada directory PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang harus kita lakukan, yaitu mkdir ya. mkdir share PHP MyAdmin. Oke, berarti sini saya hapus lagi mkdir /usr share PHP MyAdmin tmp ya, benar gak? tmp share PHP MyAdmin tmp. Oke, berarti di sini harus kita minve. Oke, nah setelah itu kita atur mv dulu, lalu PHP MyAdmin, terus bintang ke usr share PHP MyAdmin. Nah, lalu kita ls usr share PHP MyAdmin. Nanti di sini ada file-file yang dari PHP MyAdmin teman-teman. Ada composer, ada index.php. Setelah itu yang kita lakukan adalah merubah owner ya, dan grup ownernya.
on min r recursive, ya artinya nanti direktori yang ada di dalam yang kita tuju, nah itu kena dampaknya teman-teman. Apa dampaknya? Yaitu perintah on. Jadi child-nya atau isi dari direktur yang kita tuju nanti berubah owner dan grup ownernya. CHN lalu www, nama usernya adalah www data, lalu nama grup ownernya juga www data, ISR share PHP admin. Oke, nah ini udah. Terus kita atur chmod 777, chmod 777 USR share PHP admin, lalu template. Oke, setelah itu kita buat di sini vim etc apache 2 conf available php admin.conf ya. Jadi vim etc apache 2 mods sites conf available terus kita atur di sini php myadmin.conf, enter. Setelah itu kita copy lalu kita paste di sini alias php myadmin ya. Di sini pastikan dia php myadminnya kecil semua ya, karena direktorinya yang tadi kita buat juga kecil semua teman-teman ya, alias. Nah, jadi ketika kita akses IP-nya lalu slash php myadmin, lalu m-nya juga ada yang gede, a-nya juga ada yang gede, nanti sama-sama mengarah ke direktori php myadmin. Oke, nah ini kalau udah di save terus kita atur lagi di sini. Nah, kita mengaktifkan A2nconf teman-teman ya. Di sini A2nconf ini kayak kita bilang mengenable file konfigurasi yang kita lakukan, yaitu php myadmin.conf, lalu php etc apache 2 conf available php myadmin A2nconf. Kita coba masuk ke sini dulu deh, tc apache 2 conf available dan conf php myadmin. Nah, terus di sini to active the new configuration you need to run. Jadi kita harus jalanin perintah ini teman-teman. Systemctl reload apache 2, systemctl reload apache 2. Nah, setelah itu apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita coba verifikasi apakah sudah bisa diakses atau belum. Caranya silahkan teman-teman ke browser ya, sini kita akses ini teman-teman ya. Ini kan website yang tadi kita lakukan ya. Nah, terus slash php myadmin. Nah, jadi dia harus pakai port ya, lihat teman-teman ya. Username-nya di sini admin. Oke, belum bisa ya. Jadi kita harus membuat dulu usernya teman-teman. Jadi silakan teman-teman ke terminalnya lagi. Saya cd lalu saya hapus lagi. Terus kita masuk ke MySQL min urut min p. Lalu kita show database sudah ya tadi ya. Terus kita coba buat user. Caranya gini teman-teman, grant all privileges. Jadi kita ngasih permission semuanya, apapun itu, grant all privileges on ke seluruh database. Lalu kemana usernya? User yang kita buat teman-teman itu contohnya di sini admin add, lalu localhost karena database kita ada di si Ubuntu ini ya, dan kita juga ngejalanin ini juga di Ubuntu yang sama. Jadi di sini kita atur localhost. Setelah itu identified by
passwordnya apa, admin 123. Nah, lalu kita cek lagi ke browsernya, username-nya di sini admin 123. Nah, ini udah bisa masuk teman-teman. Oke. Nah, PHP-nya udah bisa kita masuk. Ada database yang kita buat juga. Nah, kalau misalkan kita buat database baru, neo misalkan. Database name-nya misalkan di sini blog gitu ya. Terus kita klik. Nah, ini kan database ini udah terlihat nih, tapi kita cek dulu apakah dia masuk ke terminal kita nih, database servernya. Ya, karena kan kondisinya ini kan hanya untuk UI-nya aja ya, teman-teman ya, mempermudahkan kita. Tapi tetap database-nya harus kita cek apakah dia masuk. Caranya ya tadi show databases. Nah, kalau misalkan dia masuk, berarti kondisinya PHP admin ini sudah terintegrasi dengan baik ya dengan database yang kita install sebelumnya. Oke teman-teman, itu terkait dengan database ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba-coba lagi, tinggal dieksplor lagi berkaitan dengan database MariaDB.